3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tutorial bagaimana cara kami mengerjakan proyek aplikasi tentang wisata kuliner di Surabaya. Nama aplikasi yang kami usut yaitu Melaku-Melaku dari lagu Surabaya, Rek ayo rek melaku-melaku. Nah itu. Oke, sebelum kita membuatnya, pastikan kalian membuat direktori tersendiri biar nggak terlalu masuk ke dalam direktori yang sudah ada. Jadi di sini saya sudah menyediakan di sini PM, lalu di sini ketik aja cmd. Nah, cmd. Terus di sini kalian buat aja. Kalau yang dipastikan dulu kalian harus punya npm sama Ionic. Kalau sudah, kalian ketik aja Ionic start, nama apa itu direktorinya apa. Saya di sini UAP. Terus di sini namanya jenisnya project kalian apa. Kalau misalnya blank itu kosongan. Kalau set menu itu bagian samping yang akan tampil. Lalu kalau misalnya tabs itu bagian bawahnya, ada bagian tab-tabnya itu. Di sini saya menggunakan blank, jadi tulis saja blank lalu enter. Kalau sudah di sini kalian akan dipilih dulu. Ada tipenya Angular, React atau satunya lagi itu apa ya? Nah, itu di sini kami menggunakan Angular, enter aja. Kalau sudah di situ kalian akan ditanyai akan membutuhkan port untuk memasukkan ke iOS Android atau tidak. Karena kita akan membuat aplikasi yang akan digunakan di device langsung, kita ketik Y. Jadi secara otomatis akan mendownload kapasitornya untuk masuk ke portnya Android atau iOS. Kalau sudah, tunggu aja sampai proses selesai. Kalau sudah, kalian ketik aja cd UAP namanya project kalian. Kalau sudah ini. Nah, di sini kalian harus mempersiapkan dulu. Yang pertama, kalian ketik dulu npm install min-g spasi firebase min tools. Ini gunanya untuk menampilkan Firebase kalian atau menginstal Firebase. Kalau sudah prosesnya, kalian klik lagi npm install min-save spasi Firebase untuk menyimpan sintaks-sintaks atau aplikasi yang terkait untuk Firebase ini. Kalau proses sudah, kalian ketik npm audit. Nah, itu untuk menampilkan adanya kejanggalan atau error yang terjadi di Firebase kalian atau di project kalian. Kalau tidak ada, tinggal aja login. Firebase login. Di enter, ditunggu prosesnya. Kalau sudah ada berhasil enter, berarti ada bagian emailnya. Nah, di sini Firebase-nya itu langsung terhubung. Oke. Sambil menunggu. Sambil menunggu, kita buka dulu di Visual Studio. Kita masukkan folder kita. Di sini cuma hanya terdiri dari home. Cuma ada home aja. Kalau misalnya kalian menggunakan blank, itu akan muncul home aja. Nah, di sini kenapa kok ada banyak sekali? Itu kalian buat pack baru. Pack baru dimana itu gunanya untuk menunjang project kalian. Di sini kami menampilkan 15 lokasi. Jadi di sini kami menggunakan 15 per lokasi. Nah, di sini cuma ada bagian home aja.
Kalau sudah, kalian cek dulu di Firebase kalian. Nah, di sini kalian klik mulai di bagian bawah sini. Nah, klik mulai. Terus kalian tambahkan project baru. Terus ikut tambahkan namanya, terserah. Di sini kami sudah membuatnya, namanya pemromob dari mata kuliah pemrograman mobile. Di sini kalian klik Firestore. Nah, di sini kalian akan membuat dulu Firestore-nya, ikuti langkah-langkahnya, tentukan servernya. Kalau saya menggunakan server Asia Southeast 2 karena tepatnya servernya itu berada di Jakarta. Kalau sudah di bagian penggunaan aturan. Nah, di sini kalian tentu ganti bagian ini allow read write if ini awalnya false menjadi true agar kalian itu diperbolehkan membaca dan menulis di data kalian. Kalau misalnya kalian nggak ada, itu akan nggak muncul seperti ini, jadi kosongan gitu. Kalau meskipun di codingan kalian sudah benar, itu tetap salah. Nah, kita langsung menuju ke bagian config-nya dulu. Di sini kalian daftarkan dulu aplikasi kalian. Kalau sudah, kalian ini bagian var sampai bagian ini. Nah, ini kalian kopas aja. Kalian kopas, masukkan di bagian modul. Nah, di sini pastikan dulu Firebase-nya, import Firebase app biar kita memudahkan mengambil fungsi-fungsi yang terkait di Firebase. Terus di sini ini buktinya, saya sudah. Nah, ini hasil kopasnya. Kalau sudah, ini otomatis Firebase kalian sudah terhubung ke project kalian. Nah, itu akan memudahkan kalian dalam mendevelop aplikasi kalian. Oke, kalau sudah, tinggal dilanjutkan di bagian pengodingan, dimulai dari home ya. Ini bagian home ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, silahkan. Oke, mute ya. Open video ya. On cam. Homepage HTML ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Kemudian yang titel ini adalah judul aplikasinya. Kemudian di bawah titelnya ini ada gambar logo dari aplikasinya, yaitu ada di Ion Card. Ion Card ini ada di bawahnya Ion Content yang asset/logo.png. Kemudian tampilan awal aplikasi ini isinya hanya gambar, kemudian penjelasan tentang aplikasinya, yaitu aplikasi wisata makanan di Surabaya. Kemudian ini ada yang title, yaitu judulnya melaku. Kemudian di bawahnya saya kasih gambar, ini yang asset/hardware. Kemudian di bawahnya gambar ini saya kasih konten kata-kata penjelasan tentang aplikasinya. Saya kasih kata-kata yang cukup menarik. Kemudian saya kasih gambar lagi, kemudian kata-kata lagi, kemudian saya kasih gambar lagi.
Nah, kemudian saya kasih penjelasan, saya kasih data tim saya, tim kami, yaitu tim yang berperan. Nah, ini saya kasih avatarnya, kemudian saya kasih gambar per orangnya. Jadi gambar per orangnya itu yang jadi avatarnya, yang jadi lingkaran kecil-kecil itu. Kemudian saya kasih label, nama, dan nimnya. Yang pertama ini ada Ilyas Ashari, selanjutnya ada Ali Intan, dan sampai bawah itu nama anggota kelompok kami. Kemudian saya beri button tulisannya mulai. Kalau diklik nanti dia menuju ke halaman list. Oke. Selanjutnya salam. Salam. Halo. Mana kami ya? Oke. Bisa dimulai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Listpik ini adalah menu yang menampilkan beberapa lokasi dari aplikasi Melaku ini, misal seperti Jembatan Surabaya, Jembatan Suramadu, dan wisata-wisata yang ada di Surabaya. Totalnya ada 15. Dimulai dari true content, full screen maksudnya kontennya ini bisa full dari user interface-nya itu bisa full screen. Contohnya seperti sate kelapa gurih. Terus lanjut ke image source, maksudnya di bagian judul sate kelapa gurih itu di bawahnya ada gambar sate kelapa dengan sumber aset 11 JPEG. Kemudian ada di bawahnya lagi itu ada icon button, expand, tombol button untuk melingkan atau mengalihkan deskripsi dari sate kelapa gurih. Terus lanjut ke pangsit mie bakwan sapi klasik. Ini lokasi yang kedua, pangsit mie dan bakwan sapi klasik. Sumbernya juga sama, aset /12 JPEG dengan expand block, router link, depth, color danger. Untuk yang ketiga, lokasi yang ketiga Bubur, Madura, dan Kelanting legendaris. Sebenarnya hampir sama dari lokasi satu dan sampai lokasi yang terakhir itu konsepnya sama, menggunakan Ion Card, Alien Center, terus disertai dengan judul masing-masing lokasi, kemudian ditambahkan gambar sebagai pelengkapnya. Nah, mungkin itu bagian dari spek. Oke, terima kasih Ram. Selanjutnya yang bagian detail. Silakan, Ayu Intan. Ayu Intan. Iya, itu share screen aja ini. Maksudnya di Kamu yang share screen atau join? Join aja. Join aja, oke. Minta yang BTS dulu atau HTML aja dulu. HTML aja dulu, oke. Monggo. Oke. Di sini ada ion header-nya. Kalau kita masuk dimulai, pasti langsung kita masuk ya. Di tulisannya true. Kemudian di situ ada ion titelnya Melaku. Melaku itu dari nama aplikasinya kita.
ion content full screen-nya itu. Nah, di situ ada semuanya lengkap gitu. Bisa di scroll ke atas sampai bawah jadi gak ada yang dipotong atau dikurangin. Di sini juga ada ion particle Eling. Nah, itu ada sate klopo guri. Nanti kita masuk di sate klopo guri, kita lihat detailnya. Di situ juga ada gambar Imax, itu bisa kayak di situ ada gambar 3, bisa di slide otomatis gitu. Ion card-nya header tentang kita memiliki kayak kita menjelaskan tentang warung itu tadi. Ada juga harga, alamat, dan bukanya juga, jam operasionalnya juga. Nanti kita kalau ada ini expand-nya full color router link itu kita bisa memberi penilaian dari aplikasinya kita atau kalau enggak dari penjelasannya kita. Langsung ke ini. Nah, kita langsung ke PKTS itu kita bisa langsung ya. Jadi kita menyalurkan, kita mengaktifkan dulu dari Verbase biar bisa masuk bisa menyambungkan gitu. Dari detail 1 juga bisa menampilkan mapnya juga, detail dari semuanya. Begitu. Oh, ini. Nah, di sini tuh optionalnya itu gambarnya bisa di slide. Jadi auto play gitu. Gambarnya nggak usah di slide, bisa slide sendiri. Nanti kembali sendiri juga. Gitu aja penjelasannya. Makasih. Detail 2-nya nggak perlu. Oh, detail 2-nya itu bisa di copy paste dari detail 1. Tinggal diganti aja isinya detailnya kayak tentang harga, habis itu jam operasionalnya sama harganya. Oke. Lalu selanjutnya review. Januar, monitor. Iya. On cam ya. Iya. Udah kan? Oke. Kelihatan. Kepengen join apa? Udah, langsung naik. Join aja. Join. HTML atau TS? ATM dulu lah. Oke. Oke, yang pertama ini adalah ATM dulu, yaitu ngurusi dari tampilannya, yaitu pertama kita membuat ion headernya dulu, yaitu dari judulnya itu. Dari judulnya itu sendiri, ini akan membahas tentang reviewnya dan menggunakan transloginnya itu true. Dan ada juga tombol back untuk button tinggal kembali ke menu sebelumnya. Lalu selanjutnya selanjutnya di ion content full screen. Nah, kita menggunakan tampilan full yang bisa disesuaikan dengan layarnya. Kemudian kita menggunakan icon list untuk menambahkan kolom inputnya. Nah, tadi nanti akan sesuai dengan ion listnya itu tadi. Dan ion label ini dia akan menamai dari ion kolom inputnya tadi, yaitu yang pertama nama, lalu ada ion input ini untuk menginputkan namanya dari itu, ada NG model untuk menghubungkan ke review PKTS-nya agar bisa berjalan fungsinya. Lalu sama juga di tulis review ini sama nama, tinggal menyesuaikan tentang fungsinya nanti yang dihubungkan ke PKTS. Lalu ada tombol simpan atau button simpan. Di sini menggunakan expand yang full, kemudian kolomnya primary, dan klik ini simpan ini nanti akan terhubung dengan TS agar biar informasi tadi bisa sembuh. Lanjut ke PKTS. Ya, yang pertama yaitu kita mengimport dulu dari komponen OINIT,
terus Firebase-nya, Firebase, kemudian Firestore, dan alat controller untuk ada message box nanti. Yang selanjutnya kita definisikan dulu namanya string dan previewnya string. Juga konstruktornya kita isi dengan alat control untuk message box-nya tadi. Dan ini ada fungsi simpannya, yaitu kita menyimpannya di Firebase, Firestore, kemudian di collection wisata 1, ini contohnya yaitu wisata 1, nanti akan tersimpan di Firebase wisata 1, di database-nya nanti ditambahkan yaitu nama yang sesuai dengan tadi di kolom HTML, di tag HTML yaitu nama, preview, dan tanggal dan waktu ketika menginputkan itu. Menggunakan Firebase Firestore value server timestamp. Kemudian ada tombol simpan yang itu tadi. Kalau sudah tombol simpan itu kalau sudah terisi semua jadi nama sama preview date itu nanti akan berhasil menyimpan data review telah menyimpan. Kemudian jika tidak ada dua nama sama preview date itu akan muncul message back error yaitu gagal menyimpan data. Yang di bawah. Oke, yang di bawah juga ini untuk fungsinya dari message code sendiri yaitu string yang seperti ini. Nah, ketika dia klik tombolnya, dia akan mengerti. Iya, sudah dari review packnya. Dan dari review 2, 3, 4 semuanya sama, tinggal menyesuaikan untuk penyimpanan database-nya. Dan pastinya juga sama semua isi script-nya. Ya, sekian dari review halaman review. Oke, terima kasih. Selanjutnya lanjut ke bagian map. Mas Iqbal, monitor? Ya. Bisa on cam? Oke. Dimulai dari mana dulu? Dari HTML dulu? HTML. Monggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang map-page, yaitu halaman yang digunakan untuk menampilkan peta dari tempat-tempat kuliner yang sudah ada di page. Nah, mengapa itu perlu ditampilkan? Karena ini mengingat aplikasi yang sedang kita buat ini merupakan aplikasi wisata kuliner, otomatis kita perlu juga mengetahui di mana persis lokasi dari kuliner-kuliner yang sudah ada di page itu persisnya di mana dan sejauh mana lokasinya dengan lokasi kita. Oke, baik. Kemudian saya akan menjelaskan di map page ini itu di line 1 sampai 5 itu merupakan sebuah kode yang wajib digunakan. Mengapa? Karena mengingat ini merupakan judul dari halaman itu dan adanya map di tengah title itu menunjukkan merupakan judul dari halaman ini. Nah, kemudian yang kontennya itu sudah kita perjelas dengan div ID map itu sudah menunjukkan fungsi dari peta. Baik, kemudian yang berikutnya yakni mapPage.ps. Nah, di sini ketika kita perlu untuk mengetahui lokasi dan sejauh mana lokasi kuliner itu jaraknya dari kita, maka yang pertama kita perlu melakukan import komponen organik dari Angular, kemudian declare constructor, kemudian komponen selector untuk ini mulai dari line 4 sampai ke line 8 ini merupakan kode untuk melakukan ataupun juga memanggil dari template URL, yakni kita panggil dari halaman page HTML dan kemudian dari SCSS, karena ini yang nantinya akan mengatur tampilan di halaman map ini.
Nah, kemudian setelah itu kita melakukan export class map base, implement on init dengan konstruktor, dan kemudian kita juga perlu melakukan panggilan terhadap ataupun juga melakukan menulis kode untuk mengetahui lokasi dari pengguna. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if. Mengapa? Karena ketika nantinya akan terjadi error, maka kita bisa menampilkan pesan location is not support. Nah, kemudian di line 18 sampai 24 itu kita menggunakan kode sedemikian rupa untuk mengetahui lokasi pengguna. Dan ini merupakan untuk mengetahui titik koordinat yang mana nantinya bisa muncul dalam aplikasi dan menjadi patokan di mana lokasi pengguna. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada layer, itu yang mana menunjukkan kita menggunakan map yang berbasis pada website OpenStreetMap.org. Nah, ini yang menjadi aplikasi peta yang kami gunakan pada aplikasi ini. Nah, kemudian untuk kode yang berikutnya ialah kode untuk menampilkan lokasi-lokasi dari kuliner-kuliner yang sudah dirilis. Nah, ini untuk menampilkan ikon lokasi, maka kita perlu melakukan fungsi let, kemudian untuk memanggil dari gambar atau ikon lokasi, dan itu kemudian di line 38 sampai 40 itu untuk mengatur tampilan dari lokasi yang kita pilih. Nah, dan kemudian di line 42 itu ada kode yang mana kode ini menunjukkan lokasi dari sate kelompok gurih. Nah, lokasi ini di aplikasi nantinya ketika kita mengklik salah satu ikon, maka akan keluar pop-up yang muncul dan di situ disebutkan lokasi yang sedang kita tuju. Maka akan muncul keterangan. Nah, itu menggunakan kode yang kita pakai ini. Untuk kode-kode yang lain, ini dicontohkan dengan menggunakan sate kelompok gurih yang ada di paletas, itu menunjukkan titik koordinatnya, kemudian ikonnya, kemudian menggunakan kita sinkronisasi dengan aplikasi petanya. Nah, untuk tempat-tempat kuliner yang lain itu menyesuaikan. Untuk yang bawah, nah ini, oke. Nah, di line 73 marker ini yang menjadi kode untuk menampilkan di mana lokasi kita dengan menggunakan ikon lokasi berwarna biru. Nah, ini menggunakan kode yang ada di line 73. Nah, kemudian setelah itu, untuk melihat lokasi kita ada di sebelah mana, ini kita juga menggunakan tampilan ataupun juga dengan menggunakan kode yang ada di line 79 sampai line 91. Nah, setelah itu yang terakhir, agar akurasi dari lokasi ini bisa akurat, maka kita perlu melakukan fungsi enable high accuracy, yang mana apabila fungsi ini kita aktifkan, itu akan menjadikan lokasi kita tepat sesuai dengan yang kita sedang ada di lokasi tersebut. Sudah, terima kasih. Oke, dan terakhir kita di sini menjelaskan tentang routing. Routingnya itu bagaimana
kita menghubungkan per page itu kemana. Kalau di sini bisa dijelaskan yang dimana bagian pertama itu menghubungkan langsung ke home. Jadi kalau kita memulai Ionic itu pasti akan dihubungkan ke bagian home, atau memulai aplikasi itu pasti ke home. Nah, ini bagiannya page-page-nya yang lainnya disamakan semuanya. Ini sesuai dengan cara kita membuat page-nya itu dengan cara di sini Ionic generate. Nah, di generate page ini kita akan langsung disediain aja, langsung disediain page-nya langsung, terus tampilannya ini tuh langsung ada routingnya, ada modulnya, dan lain-lain untuk kita develop. Dan terakhir yang di bagian komponen ini untuk bagian layar pertama atau layar paling atas, di mana seluruh page itu akan menampilkan ini, di mana itu kami menggunakan tab yang berupa tombol kecil di bagian mana, dan itu horizontal, artinya itu bagian lurusnya itu bagian tidurnya itu mana. Kalau misalnya start itu bagian kiri device kanan kiri, atau end itu bagian kanan sendiri. Vertikalnya yang jelasnya itu garis lurus ke atas atau ke bawah. Nah, itu tempatnya di mana? Di bagian bottom, berarti dia di bagian bawah. Lalu slotnya itu fix, di mana dia itu nggak bisa diubah-ubah. Dimana kalau kita klik, dia akan menampilkan icon-icon lainnya, seperti icon tampilannya ini berupa panah ke atas. Kalau sudah, ini kan side ini, dia akan menggeser kemana. Di sini saya top, berarti dia akan menggeser ke atas. Nah, itu ada icon-icon lainnya, di mana itu ada home, location, dan fast food, di mana ini memudahkan kita untuk langsung ke halaman yang kita inginkan. Kayak misalnya kalau kita ada di bagian detail, kita langsung ke bagian map, tinggal klik aja bagian map. Cara untuk menampilkannya, nah di sini kalau sudah ini tinggal enter aja, masukin namanya. Oke, kalau sudah, tulis saja Ionic serve main L, dan di sini di enter. Kenapa main L ini singkatan dari lab? Lab itu di mana Ionic ini akan memulai memberikan tampilan berupa device Android dan device iOS. Nah, di ini perlu download dulu. Nanti di sini ada tulisannya download Ionic Lab, itu yes saja. Kalau sudah, tunggu aja prosesnya. Seperti ini prosesnya. Kalau sudah berhasil, compile-nya sampai bagian browser Windows open, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, jadi kalau lab itu dia akan menampilkan tampilan ini, tampilan Android dan iOS. Kalau sudah, nah ini akan saya jelaskan bagian akhirnya dari aplikasi kami, tampilan akhirnya. Nah, aplikasi akhirnya itu ini bisa dimulai dari home. Nah, ini webnya ini ada di bagian ini yang saya jelaskan, dimana diletaknya itu komponen HTML, terus ada outline, ini nggak usah. Terus ini webnya horizontal, dimana end, terus vertikalnya bagian bottom, slotnya fix, warnanya dark, terus ikonnya namanya chevron up circle outline, ini berasal dari Ionic icon. Nah, kalau sudah, ini bagian slide-nya ke atas, warnanya cerah-cerah semua, putih cerah, dimana kita kalau klik, nah ini tampilannya seperti ini, ada ikonnya. Terus kalau kita klik, dia akan langsung ke bagiannya. Kalau ini ke bagian list, terus ini kalau misalnya map, nah ini langsung ke bagian mapnya. Tapi ini harus perlu authentication, pasti di-allowin bagian Google Map, terus perlu adanya koneksi internet. Kalau misalnya offline nggak bisa.
Terus kita kembali lagi ke home. Routernya sudah dijelasin kan di sini bahwa routernya itu kalau misalnya kita ke home, dia akan ke home. Kalau misalnya kita ke detail, akan ke detail dan sebagainya. Awalnya kalau kita di sini sudah dijelaskan di home, berarti kita kalau memulai Ionic Serve Main L ini atau memulai aplikasi itu akan diarahkan ke bagian home. Kalau sudah, bagian modul ini sudah, ini yang bagian Firebase. Oke, kita langsung ke bagian akhirnya. Ini home kami, dimana ini tampilannya seperti ini, dimana ada, sudah dijelaskan tadi, ada logo aplikasi, terus ada nama aplikasi, judulnya, terus ada gambar penjelasan aplikasi disertai gambar-gambar pemanis untuk menarik para user akan menggunakan aplikasi. Terus pastinya ada tim yang berperan, yaitu tim kami, dimana saya Muhammad Rias Asari, terus NIM saya ini, terus ada teman saya Ayu Intan, terus NIM-nya ini teman saya Mutia, Yanuar, Abdussalam, dan Ahmad Iqbal. Nah itu beserta NIM-nya. Kalau sudah, kita klik mulai. Nah di sini adalah listnya, bagian listnya. Kami memasukkan 15 lokasi yang berbeda-beda agar bervariasi aja, biar nggak bosen pada satu tempat atau tempat yang lainnya, atau kepingin nyoba kuliner yang lainnya. Sudah dijelaskan tadi, ini ada card, tiap bagian itu dikasih card untuk memberi jarak agar terlihat rapi. Di sini judulnya Sate Kelompok Gurih, terus ada gambar yang cuma preview, lalu ada button detail. Kalau kita klik sini, nah akan muncul detailnya. Di sini sudah dijelaskan, bagian atasnya itu ada bagian back-nya, terus ada nama aplikasi kita, terus di sini ada judulnya, tempatnya, terus nah ini di slide kan gambarnya sudah dijelaskan caranya. Terus ada tentangnya. Nah ini berbeda card karena dia ada pembatas, ada penyeka di antara dua bagian ini. Kalau sudah, ini ada bagian harga. Nah kenapa dia agak terlalu jauh di sini? Karena kami atau editor dari codingan ini, dia itu di bagian ini dia menggunakan card header, card title, terus di sininya itu card kontennya. Jadi awalnya card header lagi, terus kontennya lagi, header lagi, konten lagi, header lagi, konten lagi. Jadi kelihatan kayak berjarak-jarak banyak gitu. Tapi aslinya dia masih satu card. Kalau sudah, di sini gunanya untuk memberikan penilaian. Misalnya pengen komentar. Di sini kita masukkan aja nama saya Asari. Terus reviewnya kasih nama enak, harga murah. Kalau sudah, klik aja simpan, terus menunggu. Nah kalau berhasil akan muncul alert ini. Terus kita cek di bagian Cloud File Store. Nah di bagian wisata 1, karena sudah dijelaskan tadi. Nah ini saya sudah masukkan. Jadi kapan saya memasukkannya, jam berapa, terus namanya siapa sesuai dengan yang diminta di fungsinya, terus previewnya gimana. Kalau misalnya kita coba lagi, kita langsung lompat aja ke bagian, nggak usah scroll ke bawah, langsung klik, kita pilih nih sego sambal Mbak Yeye. Ini ada gambar-gambarnya biar pemanis, biar tertarik. Terus ada tentangnya, bagaimana previewnya gitu, terus ada harganya, terus lokasinya di mana.
terus nomor teleponnya, jam operasionalnya. Terus di sini kita coba namanya, nama sama. Terus reviewnya tulis sambalnya pedas sekali sampai buat sakit perut. Oke, kita simpan. Nah, terus ada tampilan ini kalau misalnya di Android. Terus dimengerti, kita coba cek di sini. Kita coba. Nah, secara kan langsung kan dari cuma ada wisata 1 dan wisata 9, ada wisata 10. Nah, di sini Asari, terus nah ini namanya. Nah, ini sudah membuktikan bahwa kita sudah berhasil menghubungkan Firebase ke project kita dan Firestore berjalan dengan normal, bahkan berhasil. Kita lanjut ke bagian ini. Kita kalau sudah, karena sudah detail, terus review sudah, listnya bagian ini, terus home-nya pastinya. Nah, ini kenapa dia sudah tampil di sini terus tanpa untuk mengoding kita per bagian page. Itu memudahkan kita dengan cara di bagian app komponen ini. Ini intinya itu di seluruh page itu akan muncul tombol kecil ini, dimana ini kalau kita klik ada 3 ini. Oke, lanjut ke bagian, kalau misalnya sini kan kita nggak perlu lama-lama kalau misalnya pengen ke map atau bingung di mana. Nah, ini kita klik aja. Nah, secara otomatis ini lokasi saya di sini. Kita bisa besarin juga. Nah, ini lokasi saya. Di sini ada tulisannya lokasi saya. Terus di sini lokasi-lokasi yang kita inginkan. Misalnya kalau kita klik ini, nah ini lontong balap Pak Gendut. Kita klik ini. Jadi klik ini muncul seperti ini, sesuai dengan yang lainnya juga. Nah, ini lontong balap Raja Wali. Terus klik lagi di mana lagi, terus akan muncul lagi bubur Madura dan kelanting legendaris. Klik lagi di sini akan muncul yang lainnya. Sama halnya dengan yang lain. Kalau misalnya kita kan nggak ada tombol kembali nih. Nah, kita klik aja kalau misalnya ingin ke list atau bagian home. Klik aja, dia atau secara otomatis akan ke page yang kita inginkan. Oke, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.